Beberapa bulan telah berlalu. Semua masalah telah selesai, dengan bantuan Anek. Bahkan kini pria itu sudah menikah dengan gadis pujaannya. Itu artinya, Ken dan Zoya kembali mendapat satu menantu wanita. Pagi itu, Elle sedang mengeluarkan beberapa lingerie dari dalam lemari pakaian, baju tipis kesukaan Chaka yang belum sempat dia pakai. Rencananya sebagian akan dia berikan pada istri sang kakak, sebab mereka baru saja menikah. Chaka keluar dari dalam kamar mandi seraya menggosok kepala dengan handuk kecil. Sementara tubuhnya yang sudah sedikit kering dibiarkan begitu saja, membuat si gondal gandul bergerak seiring laju kakinya. "Sayang, kamu sedang apa?" tanya Chaka, melihat Elle tengah sibuk sendiri, sementara pakaiannya sudah disiapkan di ranjang. "Aku sedang membereskan pakaian." "Kok dibungkus?" "Iya, rencananya sebelum bekerja aku ingin mengantar beberapa pakaian ini untuk kakak ipar. Sayang, pasti kakda akan suka jika dia memakainya, seperti kamu," balas Elle seraya memasukkan baju-baju dinas itu ke dalam satu paper bag besar. Dia tersenyum kecil, sementara Chaka langsung memeluk tubuhnya dari belakang. "Tapi aku tidak." Elle langsung menghentikan gerakan tangannya. "Maksudnya tidak?" "Iya, aku tidak menyukai kamu memakai baju-baju itu." "Karena aku lebih suka kamu tidak pakai baju," bisik Chaka, lalu menggigit gemas daun telinga Elle hingga membuat wanita itu menggeliat sambil terkekeh. "Kakak," rengeknya manja, membuat Chaka semakin semangat untuk menggodanya. Pria itu sedikit meremas dada lalu mengecup punggung Elle. "Layani aku dulu, baru lanjutkan yang itu," ucap Chaka dengan suara yang membuat Elle tak bisa menahan senyumnya. Wanita bak Barbie hidup itu berbalik, menatap wajah tampan Chaka. "Baiklah, kemari aku pakaikan bajumu dulu." Elle melirik ke bawah, tiba-tiba satu jarinya memainkan benda keramat milik Chaka hingga membuatnya bergoyang ke sana kemari. "Cacingmu sudah kedinginan." Elle terkekeh, lalu mengambil satu persatu pakaian suaminya. Dari mulai dalaman sampai dasi, dia semua yang memakaikannya. Elle mengusap dada bidang Chaka, tanda bahwa semua tugasnya telah selesai. Lalu mereka turun ke bawah untuk sarapan bersama. Namun, untuk urusan bekerja Chaka berangkat lebih dulu, sementara Elle berangkat dengan supir pribadinya. Sampai di butik, Elle langsung turun dan berlari ke arah toilet, entah kenapa dia merasa sangat mual. Padahal dia baru saja sarapan. "Nona, Anda kenapa?" tanya Lily, yang merupakan asistennya. Saat itu dia sedang membenahi pakaian, tetapi malah melihat Elle yang muntah-muntah di depan wastafel. "Aku juga tidak tahu, Lee. Padahal aku sudah sarapan," jawab Elle seraya membasuh mulutnya. Lily menyerahkan beberapa lembar tisu, dan Elle langsung meraihnya. "Terima kasih. Mungkin Anda masuk angin, Nona?" "Iya kali ya, kamu ada minyak angin?" "Ada, Nona." Lily segera mengobrak-abrik isi tasnya, lalu menyerahkan minyak angin pada Elle. "Ini, oles-oles saja di perut, supaya mualnya reda." Elle mengangguk patuh, dia membuka minyak angin tersebut, bermaksud ingin menghirupnya. Namun, tanpa diduga Elle malah kembali merasa mual. "Hue! Astaga, Nona!" Lily ikut panik. Dia segera memijat tengkuk Elle, sementara wanita itu terus berusaha mengeluarkan isi perutnya. "Lee, kok baunya mendadak tidak enak ya?" "Aku tidak suka," ujar Elle apa adanya. Lily mengerit, dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh sang nona sepertinya Elle tidak masuk angin, tapi, "Nona, sepertinya Anda perlu mencoba tes pack." Elle sontak mendelik. "Maksudmu?" "Ya, kalau saya tebak sih ada kemungkinan Nona hamil." "Dek, hamil?" Jantung Elle langsung memompa dengan cepat mendengar satu kata ajaib itu.
Satu tangan El meraba perut, benarkah dia hamil? Akhirnya El mengikuti saran Lily. Dia membeli beberapa tes pack, untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak. Dalam hati El terus berdoa, dia sangat berharap bahwa sudah ada janin kecil yang mengisi rahimnya. Ayo sekarang Nona coba, ucap Lily. El pun bersemangat, dia membawa 3 alat tes kehamilan sekaligus. Lalu mulai mencobanya. Dia menunggu beberapa saat, jantungnya berdebar dengan kencang begitu waktu yang telah ditentukan terasa cukup. El keluar dari dalam kamar mandi, Lily langsung menghampirinya dengan raut wajah penuh tanda tanya. Bagaimana hasilnya, Nona? Belum aku lihat, Li. Doakan ya, semoga sesuai harapanku, balas El seraya membuang nafas. Lily pun mengangguk, dia tersenyum tipis sambil memperhatikan El yang mengintip ketiga tes pack itu. Tangan El terasa gemetar, dia mulai gelisah. Hingga 2 bola matanya dapat melihat dengan jelas. 2 garis merah. El langsung menutup mulutnya yang menganga, lalu menatap ke arah Lily dengan bola mata berkaca-kaca. Nona, Lily melirik benda yang ada di tangan El, dia pun mulai mengulas senyum. Lily langsung menghambur memeluk El, hingga membuat wanita bak Barbie hidup itu menangis. Selamat, Nona. Aku tidak percaya ini, Lily. Rasanya seperti mimpi. Anda pasti sangat bahagia ya? Sangat, Li. Akhirnya aku dan Kak Caca akan memiliki seorang bayi. Aku akan punya anak, ujar El dengan sesenggukan. Sumpah demi apapun dia sangat senang. Aku harus memberitahu Kak Caca tentang ini, aku akan membuat kejutan untuknya. Betul, Nona. Sekali lagi selamat ya. Semoga Anda dan calon baby selalu sehat. El mengangguk antusias. Kemudian dia mengambil ponsel untuk mengirim pesan pada suaminya. Dia akan mengajak Caka makan malam di luar, karena dia ingin memberi kejutan pada pria itu. Nanti malam aku tunggu di Cafe Moonlight. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Di ujung sana, Caka hanya bisa mengernyitkan keningnya. Mulai menerka-nerka, apa yang akan ditunjukkan oleh istrinya. Malam datang, El tidak lagi pulang. Dia mengambil salah satu dress yang dia tinggalkan di butik dan sedikit berdandan. Sebab dia akan langsung berangkat menuju kafe, tempat dia dan Caka janjian. Dia datang menggunakan taksi, sesampainya di sana El langsung menempati meja yang sudah dia reservasi. Menunggu Caka yang kala itu datang sedikit terlambat. Sayang, apa kamu sudah menunggu lama? Tanya Caka, sedikit merasa bersalah, karena membuat El menunggu lama. Namun, semua itu bukan inginnya, sebab dia terlambat karena sebuah kemacetan di jalan raya. Tidak, Kak. Aku belum terlalu lama di sini, jawab El, seraya menerima kecupan singkat dari suaminya. Kini mereka berada di tempat terbuka, tetapi memiliki privasi tersendiri, sebab meja tersebut tergolong VVIP. Tetap saja aku harus minta maaf, harusnya aku yang menunggumu. Tidak peduli siapa yang harus menunggu, bagiku sama saja. Caka pun mengulum senyum. Dia mengusap pipi El kemudian duduk. Hanya ada 2 kursi yang tersedia, hingga membuat mereka berhadapan. Untuk beberapa saat, pertemuan mereka diisi dengan makan malam yang begitu romantis. Tak jarang Caka menyuapi El dengan begitu telaten, membuat wanita itu merasa begitu dicintai. Hingga beberapa hidangan telah tandas, Caka akhirnya tersadar. Apa yang ingin kamu tunjukkan, sayang? El langsung mengangkat wajah dan tersenyum sumringah. Entahlah rasanya dia ingin menjerit dan memeluk suaminya dengan erat. Dia sangat bersyukur karena Tuhan benar-benar mendengar doa mereka. El merogoh tasnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukalah. Titah El seraya melebarkan senyumnya. Caka bertambah penasaran. Wah, apa ini?
Sepertinya begitu mengagumkan. Tangan kanan Caka mulai bergerak, membuka kotak itu dengan perlahan. Hingga detik selanjutnya, Caka dapat melihat isi di dalamnya. Caka terpaku, mulutnya sedikit terbuka dengan bola mata yang berair seketika. Dia mengangkat kepala, lalu menatap Elle dengan tatapan tak percaya. "Elle, kamu hamil?" tanyanya sedikit terbata. Wanita itu tersenyum di dalam tangisnya. "Aku hamil, Kak." Malam itu, kebahagiaan Elle dan Caka terasa semakin sempurna. Karena Elle dinyatakan hamil, itu artinya mereka berdua akan segera menjadi orang tua. "Aku bahagia sekali, Elle," ujar Caka dengan senyum yang tak tertanggal sedikit pun. Bahkan kini bola matanya memanas karena merasa haru, usahanya selama ini tidak sia-sia. "Iya, Kak, aku juga sangat bahagia mengetahui kabar ini. Kamu tahu, tadi pagi aku muntah-muntah, aku kira masuk angin, dan ternyata setelah aku memeriksakannya, aku hamil." Jelas Elle, kedua tangannya kini melingkar di sepanjang pinggang Caka. Sebab pria itu langsung memeluk tubuh Elle dan menguapkan semua rasa syukurnya. "Sehat-sehat ya, sayang. Supaya baby kita juga sehat." Elle menganggukkan kepala. Caka langsung menghadiahkan kecupan dalam di puncak kepala wanita itu. Sumpah demi apapun, dia teramat bahagia dengan kabar ini, sebab apa yang mereka nanti akhirnya datang jua. Elle, wanita bak Barbie hidup itu, hamil buah cintanya. "Sayang, kapan kita akan memberitahu para penghuni mansion?" tanya Caka. Wajah pria itu terlihat sangat sumringah, dan Elle sangat menyukainya. "Besok malam, Kak," katanya. Kakde dan istrinya akan datang. Saat semua keluarga berkumpul kita beritahu kabar baik ini, bahwa di dalam perutku sudah ada bayi kecil milikmu, jawab Elle, karena sebelumnya, istri De mengatakan bahwa mereka akan datang besok malam. "Baiklah, kalau begitu sekarang kita pulang. Aku tidak ingin kamu kedinginan karena terlalu lama di luar." Caka menggenggam erat tangan Elle untuk keluar dari restoran. Bahkan selama menyetir, tak henti-hentinya Caka mengelus perut rata Elle, seolah tengah berinteraksi dengan calon anaknya. "Usaha kita tidak sia-sia," ucap Caka setengah berbisik, membuat Elle terkekeh. "Iya, tapi itu artinya kita tidak bisa mencicil lagi." "Kata siapa? Bukankah semuanya sudah jadi?" Caka tersenyum tipis, dengan sorot mata yang tak dapat Elle artikan. "Abis ini kita fokus membesarkannya." "Hah?" Pagi datang. Elle bersiap-siap seperti biasa, karena dia masih ingin bekerja. Padahal Caka sudah melarangnya, tetapi sang istri selalu merengek, takut bosan di rumah. "Lagi pula aku hanya duduk di sana, Kak. Pekerjaanku tidak berat." "Tetap saja, Elle. Kakak, tahu kan pekerjaanku hanya mendesain?" "Iya tahu, sayang, aku hanya takut terjadi sesuatu padamu." Caka memegang kedua bahu Elle, tetapi wanita itu langsung menepisnya, dan berganti memeluk pinggang Caka. "Tidak akan. Boleh ya?" Elle memasang wajah seimut mungkin untuk memikat Caka. Helaan nafas terdengar, pertanda Caka mengalah. Elle pun mengulum senyum, dia segera mengecup bibir suaminya, sebagai tanda terima kasih karena sudah diizinkan untuk pergi bekerja. Akhirnya kedua orang itu berpisah, Elle pergi ke butik, sedangkan Caka pergi ke perusahaan dengan Anek. Sampai di tempat kerja, Elle langsung naik ke atas ruangannya. Wanita itu senantiasa tersenyum sumringah, membuat dia terlihat semakin cantik. "Nona, panggil Lily." Elle menoleh dan membalas sapaan asistennya itu. "Hai, Lee. Bagaimana dengan kejutannya? Apakah sukses?" Elle mengangguk. "Sangat sukses, suamiku langsung terharu. Dia terlihat bahagia sekali, Lee, dengan kabar kehamilanku." Mendengar itu, Lily pun ikut merasa senang, dia mengelus lengan Elle dengan lembut sambil berkata,
Sekali lagi selamat ya, Nona. Iya, Li. Terima kasih, bilang juga pada seluruh karyawan, hari ini makan siang biar aku traktir. Wah, benarkah? Tentu saja. Sebagai wujud rasa syukurku dan Kak Caca. Baiklah, Nona. Saya kabarkan mereka dulu ya. El mengangguk sambil tersenyum tipis, dia meneruskan langkah untuk masuk ke dalam ruangannya. Namun, gerakannya yang begitu tiba-tiba membuat El menabrak seorang cleaning service yang tengah membawa minuman di tangannya. Gelas itu pecah dengan air yang tumpah kemana-mana, sementara El yang tak dapat mengimbangi bobot tubuhnya terpeleset dan jatuh dengan rasa sakit yang menghantam perutnya. Au!